Kisah ini terjadi tahun 2006, sebelum bencana alam yang meluluhlantahkan ratusan rumah di Yogyakarta. Salah satu dari sekian banyak pelaku usaha keliling yang mendapat gangguan seram. Sosok laki-laki berumur kurang lebih 45 tahun. Rambut belah tengah, mempunyai tai lalat di atas mulut, tepatnya di bawah hidung. Ia sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Hampir satu kelurahan kenal dengan beliau. Setiap hari, ia menjajakan dagangannya dengan keliling. Tidak pernah ia berkeluh, berkeliling kampung demi kebutuhan keluarga. Memang, resepnya cocok di lidah masyarakat sini. Sudah hampir 20 tahun ia menjalani profesinya sebagai tukang bakso keliling. Itu adalah satu-satunya penghasilan yang ia dapati untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Pukul 5 sore, ia mulai berangkat menjajakan baksonya dan tiba di rumah pukul 2 malam. Setiap hari, hampir tidak pernah libur. Ting, ting, ting. Begitulah suara mangkok yang ia pukul setiap melewati kerumunan warga atau setiap melewati rumah warga. Sudah banyak yang menjadi pelanggan Pak Agus. Setiap ia melewati kerumunan warga, tak luput dari pesanan warga yang ingin membelinya. "Pak Agus, bakso?" teriak salah satu dari kerumunan warga yang ingin membelinya. "Siap," balas Pak Agus. "Ada mau beli bakso nggak?" ucap salah satu warga kepada yang lainnya. "Dibayarin apa tidak?" "Kalau dibayarin ya mau." "Udah, yang ada di sini saya bayarin semua." "Oke, siap," ucap serentak dari 5 orang yang ada di situ. "Pak, 6 porsi ya," katanya. "Beres," jawab Pak Agus lagi. Setelah kelar menjajakan dagangan kepada 6 orang tersebut, Pak Agus kembali berkeliling ke kampung pertama yang ia lewati. Sebelum ia memasuki kampung pertama, ia harus melewati lapangan dan pabrik pengolah tebu. Pabrik ini hanya ada 1 di Yogyakarta. Cerita seramnya yang sudah banyak masyarakat tahu tentangnya. Karena belum gelap dan seperti biasanya Pak Agus melewati jalan tersebut. Sebelum ia masuk lebih dalam dan bertemu pelanggan yang belum sempat bertemu di jalan, tak lupa ia selalu menjawab sapa setiap ada orang yang menyapanya. "Pak Agus," ucap salah satu pengendara motor yang berlalu melewatinya. "Nggih Pak," jawabnya dengan suara khas. Setelah sekiranya tidak ada yang membeli, ia lanjutkan untuk melanjutkan perjalanan masuk ke kampung. Karena semua pelanggannya sudah hafal rute Pak Agus berkeliling, jadi ia tetap melanjutkan berkeliling. Ting, ting, ting. Ia bunyikan kembali. Setelahnya ada yang memanggil Pak Agus. "Pak, bakso Pak," teriak seorang anak muda yang sudah menunggu di depan rumah. Salah satu pelanggan setia Pak Agus. "1 porsi ya Pak, bakminya putih saja." "Beres," jawab Pak Agus. Setelah selesai menjajakan dagangannya, ia berbincang dulu dengan anak muda tersebut, sambil menunggu pelanggan lain yang mau membeli baksonya. Tak disangka, lebih dari 10 orang. Banyak yang menghampiri Pak Agus di rumah anak muda itu. Mereka membelinya untuk dibawa pulang. "Sudah ya Mas, saya tak muter lagi, biar kebagian yang di sana." "Oke Pak, silahkan. Terima kasih," jawab anak muda tersebut. Tidak lama terdengar suara dering handphone kecil yang ada di saku Pak Agus.
"Halo mas, berapa porsi?" ucap Pak Agus kepada si penelpon. Karena sudah biasa, Pak Agus langsung menembak jumlah porsi yang akan dibeli. 5 porsi, Pak, jawabnya dari seberang telepon. "Oke, meluncur," ucap Pak Agus dan kembali mendorong gerobaknya. Kali ini Pak Agus was-was, karena rumah dari si penelpon tersebut harus melewati jaratan atau kuburan kampung. Dan rumahnya harus melewati wit gayam atau pohon gayam yang konon dari cerita warga kalau wit gayam tersebut ada penunggunya, yaitu sosok tinggi besar, hitam, berbulu dengan mata merah, gigi dan kukunya yang tajam. Genderuwo itu sebutannya. Dilihatnya jam pada HP-nya, ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Bismillah, aku cari rezeki, tidak mengganggu." Begitu ucapnya setiap melewati 2 lokasi itu. Baru kali ini, Pak Agus merasakan perasaan yang tidak seperti biasanya. Semoga hanya perasaannya saja. Tapi, kejadian itu dimulai setelah Pak Agus selesai menjajakan dagangannya kepada si penelpon tersebut. Baru melangkah keluar dari latar rumah pelanggannya, tiba-tiba dari depan ada yang memanggil. "Bakso, Pak," panggil seorang wanita tepat di bawah wit gayam. "Baik, Mbak," jawab Pak Agus sopan. Baru kali ini Pak Agus melihat wanita yang barusan pesan baksonya. Dengan basa-basi untuk meyakinkan wanita itu, Pak Agus bertanya, "Mbak, dari mana kok sendirian?" Pak Agus membuka obrolan sambil membuatkan pesanan. "Iya ini Pak, dari jalan-jalan," jawabnya. "Jalan-jalan kok sendirian, Mbak? Sudah malam," balas Pak Agus. Sambil membuatkan pesanan, Pak Agus mencuri pandang ke arah wanita itu, meyakinkan kalau dia bukan hantu. Dilihatnya kaki yang menapak tanah. "Alhamdulillah," batin Pak Agus. "Alhamdulillah kenapa, Pak?" Tiba-tiba wanita itu kembali bertanya. Sontak Pak Agus kaget dan salah tingkah. "Silahkan, Mbak, saus sama kecap, sambal ambil sendiri," Pak Agus mempersilahkan. Tapi tidak ada jawaban dari wanita tersebut. Pak Agus lalu berjongkok sambil bersandar di tembok pagar, sembari menunggu pelanggan menghabiskan baksonya. Tak lama kemudian, disodorkan uang 20.000 dari si wanita. Lalu dia berkata, "Ini Pak uangnya," dengan nada datar dan tersenyum menyeringai dengan mata melotot. "Iya Mbak, ini kembaliannya," ucap Pak Agus sambil menyodorkan uang kembalian dengan tangan gemetaran. "Tidak usah Pak, dibawa saja," jawab wanita itu lalu beranjak pergi. Tiba-tiba Pak Agus dikagetkan oleh seorang pengendara motor dan membuyarkan lamunannya. "Larisan Pak," ucap si pengendara motor sambil melewati Pak Agus. Pak Agus hanya tersenyum. Sebelum Pak Agus beranjak pergi, ia memastikan lagi untuk melihat ke arah wanita itu. Ternyata sudah tidak ada. "Cepet banget hilangnya," batin Pak Agus. "Ih, serem banget," upatnya sambil bergidik. Seketika tercium bau melati yang membuat bergidik ketakutan. Padahal posisi Pak Agus tepat di bawah wit gayam, yang tidak semestinya aroma melati muncul di bawah wit gayam. Saat ia sedang membatin aroma itu, tiba-tiba Pak Agus mendengar suara perempuan ketawa lirih yang membuat semakin ketakutan.
Suara ketawa yang seolah-olah senang melihat tukang bakso itu ketakutan. Hingga ia menyadari tepat di wit gayam itu, Pak Agus melihat perempuan memakai pakaian serba putih lusuh. Tangannya sedang menyisir rambutnya yang panjang, dengan kepala miring dan tertawa cekikikan. Tanpa pikir panjang, Pak Agus mulai mendorong gerobaknya dengan mempercepat langkahnya untuk menghindari pohon tersebut. Tapi usahanya gagal. Semakin ia mencoba mempercepat langkahnya, gerobak itu semakin berat dan makin berat hingga Pak Agus tidak kuat mendorongnya. Dengan lari tunggang langgang dan mata berkaca-kaca, Pak Agus meminta tolong. "Tolong, tolong!" teriak Pak Agus sambil berlari ke arah pos ronda yang lagi ramai orang ronda. "Mas, tolong mas!" teriak Pak Agus dengan nafas ngos-ngosan. "Ada apa, Pak? Sini duduk dulu, Pak," ucap salah satu bapak tersebut. "Mas, ambilkan minum di teko belakangmu," ucap bapak yang sedang menenangkan Pak Agus. "Ini diminum dulu, Pak, biar enakan." "Sudah, sekarang cerita, kenapa bapak tadi seperti ketakutan?" "Ada kuntilanak, Mas, di pohon gayam," jawab Pak Agus sambil menuju ke arah pohon. Sontak, seluruh warga yang sedang ronda kaget mendengar ucapan Pak Agus. Kemudian mereka serentak untuk mengecek dan menemani Pak Agus mengambil gerobaknya. Sebelumnya, ada salah satu bapak di situ juga merasa aneh dengan Pak Agus, karena sewaktu berpapasan tadi, ia sedang berbicara sendiri. Kemudian, bapak itu bertanya ke Pak Agus, "Lah, tadi sampean bicara sama siapa, Pak, di sana? Waktu saya sapa?" tanya salah satu bapak yang berpapasan tadi. "Saya lagi ngobrol sama wanita yang baru beli bakso, Mas," jawab Pak Agus. "Perempuan siapa, Pak? Nggak ada siapa-siapa kok. Kamu tadi bicara sendirian, Pak," ucap bapak tersebut dengan menjelaskan keadaan sewaktu berpapasan. "Beneran, Mas? Ini lo uangnya masih saya pegang," jawab Pak Agus sambil memperlihatkan uang yang ada di genggamannya. Sontak, semua orang yang ada di pos ronda dan Pak Agus sendiri kaget dengan apa yang ada di genggamannya. Ternyata ia menggenggam selembar daun kering dari wit gayam itu. "Astagfirullah," ucap Pak Agus yang kaget melihatnya. "Gerobaknya di mana, Pak?" tanya bapak itu lagi. "Masih di sana, Mas, di bawah wit gayam. Saya minta tolong ditemenin, Mas, ngambil gerobak di sana," ajak Pak Agus kepada semua bapak-bapak yang ada di pos ronda. "Iya, Pak, mari saya temani," jawab salah satu warga sambil mengajak teman yang lain. Waktu perjalanan mengambil gerobak, Pak Agus juga memberitahu kalau tadi tiba-tiba gerobaknya berat dan tidak bisa didorong. Akhirnya, dengan bantuan warga, gerobak Pak Agus bisa diambil. Tak lupa ia berterima kasih karena gerobak dagangannya dapat kembali. Dan Pak Agus melanjutkan untuk segera pulang. Karena kejadian itu, beliau jadi ketakutan. Selesai? Belum. Kejadian itu tidak berhenti sampai di situ saja. Setelahnya, ia melewati pabrik dan lapangan. Pak Agus kembali diganggu sewaktu perjalanan pulang ke rumah. Setelah mengambil nafas dalam-dalam dan mengembuskannya lewat mulut, beliau lalu membaca basmalah sebelum melewati pabrik dan lapangan. Kala itu jalanan sudah sepi dan penerangan jalan juga belum seterang sekarang. Dari perempatan ia berbelok ke kiri pelan, melewati rumah dinas bermodel Belanda dengan ditemani suara angin malam dan daun kering yang tertiup angin. Penerangan gerobak hanyalah memakai lampu teplok
dengan cahaya api remang-remang, membuat suasana semakin mencekam. Tatkala di pos satpam, biasanya ada penjaganya, namun kali ini kosong tidak berpenghuni. Pak Agus menengok ke dalam gerobaknya, mengecek apakah masih ada sisa atau tidak. Oh, tinggal sedikit, batinnya. Tengok kanan, kiri, belakang. Tetap saja tidak ada yang menemani perjalanannya. Sampai tiba-tiba, dia dikagetkan dengan suara laki-laki dari arah depan, tepat di pinggir rel kereta api depan pabrik. "Pak, bakso." Suara laki-laki berbaju security sedang menghadangnya. Kaget Pak Agus. "Wah, mengagetkan saja, Mas," celetuk Pak Agus. "Tinggal 1 porsi, Mas. Tapi bakminya tinggal kuning. Mau tidak, Mas?" ucap Pak Agus sambil memberitahu kelengkapannya. "Iya, Pak, nggak apa-apa," jawab security itu dengan tatapan jauh ke depan. Saat Pak Agus meracik pesanan, tiba-tiba ia mencium bau bangkai, yang membuat kerah kemejanya dipakai untuk menutupi hidungnya. Perasaan aneh kemudian muncul. Tiba-tiba, suasana menjadi hening sekali. Sangat hening. Bahkan suara nafasnya sampai terdengar, menandakan bahwa suasana memang sangat hening. Ketika selesai meracik pesanan yang ia buat, saat mau memberikan mangkoknya, tiba-tiba laki-laki itu sudah berwujud pocong. Dan seketika itu juga Pak Agus pingsan. Hingga paginya, ia sudah diamankan oleh petugas security yang bertugas pagi. Ia menceritakan kejadian malam itu. Ternyata, bukan hanya Pak Agus saja yang diganggu, tapi karyawan pabrik juga. Setelah sekian lama Pak Agus menjalani profesi sebagai tukang bakso keliling dan mengalami hal di luar nalar, seperti diblusukan masuk nyaratan hingga menemui pasar malam gaib, itu sudah menjadi makanannya. Bahkan hingga sekarang, ia masih setia dengan profesinya. Tapi karena sudah merasa lelah berkeliling dan sudah berumur, akhirnya Pak Agus memutuskan menyewa tempat untuk melanjutkan jualannya. Dan sampai saat ini, pelanggan Pak Agus tidak ada yang berpaling. Hampir semua warga yang pernah mencicipi baksonya akan kembali untuk membelinya, walaupun beliau sudah tidak berkeliling kampung lagi. Mungkin dari sekian banyak penjual keliling, juga pernah merasakan diganggu makhluk halus. Apalagi yang berjualan sampai malam hari. Semoga semua pelaku usaha baik yang berkeliling maupun yang mempunyai tempat sendiri diberikan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Pak Agus melanjutkan, selama berkeliling, itu adalah menjadi salah satu pengalaman yang paling sulit untuk dia lupakan.